titik berat benda tegar. Sekarang, apakah titik berat itu? Setiap partikel dalam suatu benda tegar memiliki berat. Berat keseluruhan benda adalah resultan dari semua gaya gravitasi berarah vertikal ke bawah dari semua partikel ini. Dan resultan ini bekerja melalui suatu titik tunggal yang disebut titik berat atau pusat gravitasi. Letak titik berat, yaitu X0, Y0, merupakan hasil perhitungan dari semua berat masing-masing partikel dan dapat ditentukan dengan rumus X0 sama dengan W1 kali X1 tambah W2 kali X2 dan seterusnya jika dia lebih dari 2 partikel per jumlah dari gaya berat sendiri. Oke, X1 adalah jarak dari partikel 1 sampai ke titik pusat. X2 begitu dan juga X0. Ya, untuk Y0 adalah W1 kali Y1. Jadi hanya diganti ya, kalau Y jadi maka di sini Y. Ya, dan ininya tetap. Untuk yang di bawah jangan lupa ini dijumlahkan W1, W2-nya tambah W3. Begitu ya. Jadi jika dia ada 3 partikel maka bikin 3 di sini. Kalau dia 2 ya hanya 2, ya 2 buat di sini kayak gitu ya. Jadi kayak Y1 adalah jarak dari titik Y yang pertama ini untuk partikel pertama sampai ke titik pusatnya juga gitu ya. Ke titik awalnya. Begitupun untuk partikel yang kedua. Oke. Nah, bagaimana titik berat jika dia pusat massa? Nah, untuk massa maka rumus titik berat X0, Y0, oke, Miss jelaskan di sini. Titik berat itu adalah X0, Y0, ya. Jadi untuk massa maka menggunakan M. Kalau gaya berat tadi titik pusat gravitasi ya W1, ya berat dia. Tapi kalau massa M, M1 kali X1 sama dengan yang tadi, tambah M2 kali X2. Ingat, selalu diingat bahwa X itu artinya adalah jarak pada sumbu X ya. Jarak partikel pada sumbu X ke titik pusatnya. Y gitu juga. Jarak partikel pada sumbu Y ke titik pusatnya. Oke? Oke, kita lanjut ya. Titik berat. Jadi di sini kita akan mempelajari 3, yaitu titik berat benda homogen dimensi 1, titik berat benda homogen berdimensi 2, dan titik berat benda homogen dimensi 3. Oke, let's check it out. Titik berat. Untuk titik berat kurva homogen dimensi 1 yang kita sebut dengan garis. Ini rumusnya adalah X0 sama dengan L1 kali X1. L artinya adalah panjang garis. Panjang garis pada sumbu X. X1 adalah jaraknya, jarak si garis ke titik pusat. Ya, begitupun dengan Y0. Selalu titik berat itu simbolnya adalah X0, Y0. Contohnya di X0 ini setelah kalian jumlahkan nilainya adalah 2 sama dengan Y0 dimana kan sudah menjumlahkan semuanya, maka hasilnya contohnya 3. Jadi X0, Y0 pada garis ini adalah 2,3 seperti itu ya. Oke, perhatikan contoh soalnya. Contoh soal ya. Di sini kita lihat ada 2 garis ya. Ini pada sumbu X, ini pada sumbu Y. Oke, langkah pertama apa yang kita lakukan? Pertama, kita tentukan ya, ini garis pertama, ini garis kedua. Tentukan dulu yang mana yang pertama, mana yang dua. Sehingga kalian bisa mengerjakannya. Contohnya seperti ini. Kita katakan ini adalah garis pertama, di mana panjangnya adalah L1 sama dengan 4. Ya. Jadi ini garis pertama, panjang garis pertama ini adalah 4. Oke, kemudian jaraknya berapa? X1-nya berapa? Titik tengahnya itu berapa? 2. Kenapa 2? Karena panjangnya berapa? 4.
maka dia setengah dikali 4. Setengah dikali 4 adalah 2. Kalau garis selalu menggunakan setengah. Ya. Oke. Y-nya berapa, Miss? Y-nya 3. Kenapa Y-nya 3? Oke. Ini garis hanya pada sumbu X, ya kan? Sumbu Y-nya gimana? Ya udah hitung aja. Jarak garis ini gitu dari sumbu Y gitu. Pada sumbu Y berapa? 3 gitu aja. Jadi nggak ada dikali setengah atau dikali berapa, enggak. Karena ini hanya garis. Yang dikali setengah itu jika dia ada garisnya. Nah, untuk Y kan nggak ada garisnya ini. Pada garis pertama dia tidak ada ya hubungan dengan Y. Maka jaraknya aja, jarak si garis ini ke titik pusat adalah 3. Oke. Nah, sekarang gimana untuk yang kedua? L2-nya sama dengan 6. Oke. Jadi kita tandai ini adalah garis kedua. Panjang garis kedua adalah 6. Nah, kemudian X-nya berapa? Oke, kita coba perhatikan ya. Ini garisnya di sumbu Y ini ya, sama dan sejajar dengan sumbu Y. Oke, maka X-nya kalau kita katakan dia tidak ada, jadi jarak si garis sumbu Y ini ke titik pusat. Berapa jaraknya nih sekarang? Dari sini ke sini. Lihat. 2. Ya, maka X2-nya 2. Y untuk garis ini berapa? Oke, panjangnya berapa ini? 6. 6 dikali setengah, titik tengahnya. Titik tengah dari garis ini berapa? 3. Oke, begitu ya. Paham nggak? Kalau misalnya masih belum paham, Miss ulangi lagi ya. Jadi memang ini agak sulit kalau yang baru belajar ya, yang baru memahami. Jadi garis-garis ini mengatakan kalau kayak sini kan ini garisnya pada sumbu X, sejajar dengan sumbu X. Maka yang ada titik berat, yang punya titik berat ya hanya pada sumbu X. Ya, contohnya panjangnya berapa nih? 4 nih. Kalau 4 maka titik beratnya adalah 2, setengah kali 4. Nah, kemudian pada sumbu Y garis ini sekarang cuma sejajar dengan sumbu X. Maka untuk sumbu Y dia hanya jarak dari si garis ini ke titik pusat. Jarak dari si garis ini ke titik pusat ini. Itu. Sama dengan jika dia garisnya sekarang vertikal nih. Tadi kan garisnya horizontal. Garisnya vertikal artinya garis ini sejajar dengan sumbu Y. Ya, maka titik tengahnya, titik beratnya itu adalah pada sumbu Y, yaitu panjangnya berapa nih dulu? 6 kan, dari sini ke sini 6. Maka titik tengahnya adalah Y. Y-nya setengah dikali 6, yaitu 3. Nah, untuk sumbu X-nya hanya dihitung jaraknya. Jarak si garis menuju titik pusat. Ya, jarak dari si garis ini ke titik pusat adalah 3. Oke. Sekarang kita cari berapa nih X0, Y0-nya. Ya. Kita masukin ke rumusnya, di mana X0 rumusnya ini. Karena hanya 2 garis, maka kita cuma menggunakan 2. Kalau ada 3 sampai 5, ya sampai 5 lah di sini ya. Oke. Kemudian kita masukin angkanya. Ya, di mana L1-nya 4 dikali 2 tambah 6 kali 2. Jadi X0-nya adalah 2. Cari untuk Y0-nya. Menggunakan rumus ini, baru kita masukin nilainya, hasilnya adalah 3. Benar nggak? Oke, maka titik berat dari sistem ini adalah X0, Y0 sama dengan 2,3. Oke, gimana titik berat untuk luas? Ya, titik berat benda homogen berdimensi 2 itu adalah luas. Ya. Dimana tadi kan kalau garis L panjang nih, kalau luas ya A. Jadi A1, A2 sama dengan rumus yang sebelumnya. Ini kalau misalnya 3 ya, kalau ada 3. Oke, jadi Miss nih kalau dia 2 ya hanya sampai 2. Miss ulangi lagi, kalau hanya 2 partikelnya maka dia sampai 2 lah yang jumlahkan di sini ya. Kalau sampai 3 di sini, maka sampai 3 inilah yang kalian jumlahkan. Oke, paham ya? Ini untuk X0, ini adalah rumus untuk Y0. Contoh soal untuk titik berat pada luas, ini cukup banyak Miss berikan ya. Oke, perhatikan contoh soal yang pertama ya, pada gambar ini. Pertama sekali kita ngapain?
ya tentukan dulu titik tengahnya. Titik tengahnya di mana? Di tengah-tengah dong. Jadi kalau misalnya di sini titik tengah pada sumbu X itu berapa? 2, ya. Oke, kita garis dulu, kita buktikan. Ini rumusnya. Karena setengah dari 4 adalah 2. Y-nya kita garis lagi. Sama dengan setengah kali 4 adalah 2. Oke, bagaimana jika dia jauh dari garis? Oke, untuk soal nomor 2. Pertama kita tentukan dulu titik tengahnya. Tapi Miss tanya dulu, berapa sih titik tengah pada sumbu X jika dia gambarnya seperti ini? 2 juga atau berapa? Oke, pertama gambarkan dulu garisnya ya. Ya, lihat sampai sini ya garisnya. Ingat titik ini, titik tengahnya ke titik pusat. Ya, jadi pada sumbu X titiknya adalah X sama dengan setengah dari panjang 2 sampai 6. Ya, berarti 6 kurang 2, 4. Setengah dari ini adalah 2 ditambah dengan 2 lagi. Sama dengan 4. Jadi ditambah lagi dengan yang sebelumnya. Kenapa? Karena asalnya adalah ke titik pusat. Jadi cari dulu titik tengah di sini, baru dijumlahkan ke titik pusatnya ya. Berapa nih tengahnya? Contohnya nih tadi berapa? Setengah dikali 4, 2. Ya kan? 4 dari mana? 6 dikurang 2 ya. Panjang dari titik ini ke titik ini ke garis ini. Dari garis 2 ke garis 6 ya. Itu adalah 4. Setengah dari 4 berapa? 2. 2 dari ini. Maka dijumlahkan dengan 2 lagi. Ya. Lah, kalau Y gimana dong? Y, ya udah langsung tengah-tengah aja dia. Dia nggak perlu lagi dijumlahkan karena langsung dia ke titik pusatnya garis itu. Oke, maka dia adalah setengah dikali jarak dari titik ini ke sini berapa? 4. Setengah kali 4, 2. Maka X-nya adalah X, Y-nya X0, Y0-nya adalah 4,2. Oke, soal selanjutnya, gimana sih titik berat pada segitiga? Pertama, bikin titik tengahnya, kemudian baru digaris. Setelah digaris, kita tentukan dengan rumus, yaitu X-nya adalah X titik berat X ya pada segitiga ini gimana? Di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah berarti dia bagi 2 nih dong. Ya, dibagi 2. Maka X-nya sama dengan setengah kali 6 kurang 0. Berarti 6 ini ya. Panjang garis ini dikali setengah. Sama dengan 3. Kenapa nggak ada tambah Miss? Nggak ada ini? Ya, karena dia benda ini, bidang ini langsung bersentuhan dengan sumbu X dan sumbu Y-nya gitu ya. Nah, kemudian tidak ada jarak di sana. Makanya untuk yang Y gimana? Y-nya sepertiga. Jadi untuk segitiga itu Y-nya titik berat pada sumbu Y itu selalu titik berat pada sumbu Y-nya itu selalu sepertiga. Jadi sepertiga dari tinggi keseluruhan segitiga ini. Jadi sepertiga dikali berapa tingginya ini? 6 ya. Sepertiga dikali 6 yaitu 2. Oke. Kemudian gimana sih yang ini? Titik beratnya untuk segitiga siku-siku. Oke. X-nya berapa dong? Pertama kita bikin dulu titik tengahnya. Titik tengahnya itu di sini. Ya. Oke. Titik tengah di sini maka dia berapa? X-nya adalah sepertiga dari panjangnya. Panjang segitiga ini pada sumbu Y. Itu sepertiga kali 6. Sama dengan 2. Untuk Y-nya, titik tingginya ini, Y-nya berapa yang untuk titik beratnya? Ya, sepertiga juga. Karena memang di sini ya. Titik tengahnya Y sama dengan sepertiga dikali 6 sama dengan 2. Jadi sebenarnya ini sudah rumusnya. Rumus ini bisa ada karena ada pembuktian. Oke? Jadi sudah dibuktikan sebelumnya dan sudah pernah diteliti juga sebelumnya. Oke? Nah, ini bonus. Bonus untuk setengah lingkaran di mana titik beratnya pada sumbu Y adalah
Y0 sama dengan 4R per 3V. Oke. Titik berat volume. Ya. Jadi titik berat untuk benda yang berdimensi 3 itu kita sebut namanya volume. Seperti tadi juga bahwa dia hanya diganti ya jadi V aja gitu. Untuk X tetap X, cuma diganti dengan V. Oke. Kemudian, nah ini Miss kasih rumusnya ya. Jadi rumus untuk volume itu sudah ada rumusnya. Kalau tabung atau silinder ini rumusnya adalah Y0. Pada sumbu Y itu Y0 sama dengan setengah H, setengah dari tingginya. Kalau kerucut itu 1/4 dari tinggi si kerucut sendiri. Untuk bola pejal ya, untuk bola pejal ini untuk setengah bola pejal itu titik beratnya pada sumbu Y adalah 3/8R. Miss penasaran nih, di mana sih titik berat dari benda ini? Ini adalah hasilnya yang tadi kita coba ya. Di sini adalah sudah ketemu semua garisnya. Bisa dilihat ya, ini namanya titik berat. Kemudian jika Miss cobakan pada tangan Miss, jika ini bisa tegak maka ini berhasil. Oke, perhatikan ya. Wow, berhasil. Oke, sekian dari Miss. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you.